Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin. Baik Ibu, pada perbincangan kita kali ini untuk kegiatan tahap praobservasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya. Ini yang pertama mengenai tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai untuk kegiatan observasi nanti. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ketika observasi nanti yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai macam sumber energi ataupun sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis manfaat sumber energi matahari bagi kehidupan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya melalui video wawancara, kegiatan wawancara seperti itu Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti ya Ibu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran tadi kira-kira tolak ukur keberhasilan tujuan pembelajaran ini yang bagaimana ya Bu ya dalam kegiatan pembelajaran? Kalau menurut saya ya, tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran di kelas itu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran itu tersampaikan kepada siswa-siswi. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran itu sesuai dengan materi pembelajaran pada saat itu sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran tadi. Dan yang ketiga yaitu terciptanya kondisi ataupun suasana kelas yang menyenangkan, yang kondusif dan tidak tegang seperti itu Bu. Baiklah, tadi Ibu sampaikan juga ya ada strategi pembelajaran. Nah, di sini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam kegiatan pembelajaran nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan ketika pembelajaran nanti yaitu siswa itu mampu menyebutkan contoh-contoh ataupun benda-benda dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian siswa itu mampu mengetahui atau menyebutkan manfaat sumber energi matahari di kehidupannya. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat tahu kondisi lingkungan sekitarnya dari kegiatan wawancara. Kemudian strategi apa kira-kira yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Dalam kegiatan pembelajaran nanti ketika observasi nanti saya akan menggunakan strategi yang pertama berdiferensiasi, yaitu membuat kelompok sesuai kemampuan siswa dan kondisi emosional siswa. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan LKPD untuk siswa untuk menuliskan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui dan menyebutkan manfaat matahari bagi lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, saya ingin membuat Chromebook, memberikan Chromebook kepada setiap kelompok untuk mendengarkan wawancara sehingga mereka tahu kondisi lingkungan sekitarnya dari video wawancara tentang kondisi lingkungan itu. Berarti untuk strategi pembelajaran rencana Ibu ada 3 kegiatan di sini, 3 strategi yang akan Ibu lakukan ya. Iya, Bu. Yang pertama yaitu dengan menggunakan Chromebook tadi ya, untuk wawancara anak-anak. Kemudian yang kedua menggunakan LKPD untuk menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan. Nah, yang terutama lagi itu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, serta sosial emosional sesuai dengan gaya belajar murid ya Bu ya. Ini bagus sekali, menarik sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira ini kapan akan dilaksanakannya Bu? Insya Allah kalau tidak ada halangan ya Bu, insya Allah tanggal 16 Mei hari Selasa, besok hari Selasa depan. Berarti minggu depan ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan ini akan berjalan lancar sesuai dengan rencana ya Bu ya.
Nah, kemudian komitmen terhadap rencana yang sudah Ibu susun atau Ibu rancang tadi, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap kegiatan tersebut? Komitmen saya terhadap kegiatan nanti yaitu yang pertama, saya akan tetap menggunakan ataupun menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi atau strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengelompokkan siswa sesuai kemampuan dan emosional siswa tersebut agar tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian saya akan menggunakan Chromebook. Sebenarnya saya ingin menggunakan Infocus, tapi karena ada beberapa kendala, akhirnya saya berinisiatif memberikan Chromebook kepada setiap kelompok. Seperti itu. Oh, berarti rencana pertama itu akan melakukan kegiatan di kelas itu ketika observasi menggunakan Infocus ya, Bu. Ya. Tetapi karena ada kendala listrik yang kurang baik di area kelas Ibu, maka ada solusi lain gitu ya, yaitu dengan menggunakan Chromebook yang akan dibagikan ke masing-masing kelompok. Ini untuk menyelesaikan tentang tugas wawancara. Jadi mereka melihat video wawancara dulu, kemudian mereka akan tahu kondisi lingkungan sekitarnya. Soalnya kan kalau langsung ke lapangan kurang kondusif seperti itu, Bu. Jadi kita cari inisiatif cara lain. Masya Allah, ini sangat menarik sekali ya. Ada solusi-solusi yang mana yang kira-kira itu sulit bisa menjadi lebih mudah ya, Bu ya. Karena kalau ke lapangan langsung itu membutuhkan waktu, tenaga, lebih banyak biaya lagi ya. Dengan adanya Chromebook ini bisa mengcover itu semua ya, Bu ya. Baik, terima kasih Bu untuk perbincangan kita kali ini. Menurut Ibu mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Untuk sementara nggak ada dulu, Bu. Cuman saya minta bantuannya, Bu. Mohon dibimbing, di saling belajar bersama. Iya, insya Allah itu akan kita laksanakan bersama-sama, karena yang namanya sukses itu jika dilaksanakan bersama-sama akan lebih mudah dan insya Allah akan lebih kuat ya, lebih semangat. Artinya kebersamaan, kolaborasi itu sangat penting untuk mencapai kesuksesan bersama. Ya kan Bu ya? Artinya di sini sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling memberitahu dan berkolaborasi untuk suksesnya dunia pendidikan, terutama di sekolah kita SD Negeri 1 Penanggalan ini ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya yang telah meluangkan waktu bersama kita untuk coaching pada kesempatan kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya Bu ya. Sama-sama, saya juga mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan ini untuk kegiatan observasi ini Ibu sudah mempersiapkan semuanya ya. Baik Bu, terima kasih. Saya akhiri cukup sekian dulu untuk kegiatan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
secukupnya. Apalagi tidak menggunakannya terus-menerus. Apalagi ayo. Apa Ipa? Menggantinya dengan sumber energi alternatif. Contohnya kalau kita selalu pakai batu bara untuk listrik contohnya kan. Nah, energi alternatif yang bisa digunakan untuk mengganti batu bara itu menjadi cahaya listrik contohnya apa? Panel atau dari tenaga matahari.
Tiga baris apa 8 baris? Maksudnya gimana? Jawabannya di itu berapa situ? 3, berarti yang ditulis 33. Ada, kalian mencari sumber energi. Manfaat sumber energi bagi apa aja? Bagi siapa aja? Manusia, tumbuhan, hewan, alam semesta. Ada yang mau ditanyain? Ayo, bisa ulang lagi? Kemudian selesai ditulis di lembar tadi kan? Sekarang coba pulpennya diletakkan di
menjaga kesehatan mata, menyembuhkan beberapa penyakit lainnya, meningkatkan kualitas tidur. Bagi hewan, tumbuhan hewan tidak akan kekurangan makanan. Ada nggak di bawah ke bawah? Nah, lanjut. Bagi hewan, tumbuhan hewan tidak akan kekurangan makanan untuk beraktivitas. Suaranya yang lain di mana?
dan pasti ada gambaran sehingga ketika kita melaksanakan observasi nanti akan lebih bisa berjalan dengan rencana kita kita siapkan. Mungkin ada bagian yang disampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih dia atas waktunya. Saya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching untuk kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama Ibu Ajeng Ardia Pramesti yang mengajar di kelas 4 SD Negeri 1 Penanggalan tadi. Baiklah Ibu Ajeng, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, syukur alhamdulillah ya. Tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilaksanakannya observasi tadi? Alhamdulillah ya Bu, perasaan saya sangat lega Bu. Sangat lega karena kemarin sebelum dilaksanakannya observasi ada deg-degan juga sih Bu. Kemudian saya senang juga karena bisa belajar lagi bersama Ibu. Masya Allah, jadi sudah lega ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Strategi yang ingin dilaksanakan saat pra-observasi, apakah sudah dilaksanakan saat observasi? Alhamdulillah ya Bu, strategi yang saya rencanakan kemarin ketika pra-observasi alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan di kelas saya ketika pembelajaran. Berarti sudah tercapai ya strateginya. Baik. Kemudian apakah tujuan pembelajarannya itu juga sudah tercapai ketika observasi? Alhamdulillah sudah tercapai juga. Seluruhnya sudah tercapai. Insyaallah. Baik ya. Ibu tolong ceritakan hal-hal baik apa yang perlu dipertahankan dan hal-hal apa yang ingin diperbaiki. Hal yang ingin saya pertahankan di kelas ketika setelah dilakukannya observasi kemarin, yaitu yang pertama saya ingin mempertahankan cara belajar atau metode pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya karena bisa meningkatkan kemampuan anak baik dia dari kemampuan kognitif maupun emosionalnya. Kemudian yang ingin saya perbaiki yaitu saya ingin memperbaiki lagi kelompok-kelompok belajar anak-anak tersebut agar lebih kondusif lagi. Jadi ada kelompok-kelompok yang ingin ditingkatkan ya belajarnya. Baik. Apa rencananya untuk memperbaiki kekurangan untuk tindak lanjut selanjutnya? Rencana saya ingin membuat kelompok tersebut lebih fokus lagi belajar. Dengan saya memberikan metode pembelajaran diferensiasi dan saya ingin memberikan media-media pembelajaran kepada anak-anak tersebut yang bermasalah tadi menurut saya. Artinya kedepannya tindak lanjut Ibu akan memberikan media pembelajaran yang mungkin lebih menarik Ya, yang lebih menarik sehingga mereka bisa fokus terhadap pelajaran yang dilaksanakan. Baik Ibu. Nah, untuk tolak ukur keberhasilan, menurut Ibu indikator keberhasilan itu yang seperti apa ya? Indikator keberhasilan suatu pembelajaran itu menurut saya yang pertama yaitu tujuan pembelajaran itu yang disampaikan kepada anak itu tercapai. Kemudian yang kedua strategi pembelajarannya sesuai dengan materi yang diajarkan dan agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga dapat menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Berarti menurut Ibu Ajeng tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran itu yang pertama itu tujuan pembelajaran bisa tercapai, kemudian adanya strategi pembelajaran yang mendukung pembelajaran tersebut dan juga memiliki situasi atau kondisi kelas yang kondusif ya. Baik Ibu,
Nah, dari pertemuan kali ini kira-kira apakah masih ada perasaan Ibu yang mengganjal atau ingin disampaikan pada pertemuan kali ini? Sebenarnya masih ada yang mengganjal di hati saya dari metode pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kan metode pembelajaran berdiferensiasi itu yang mengelompokkan siswa-siswi sesuai dengan kemampuan emosional maupun kemampuan kognitifnya seperti itu. Nah, ada salah satu kelompok yang dia kemampuannya kinestetik. Jadi rada-rada ribut atau gimana gitu kan. Jadi sehingga membuat kelompok lain itu terganggu. Jadi kira-kira dari ganjalan atau masalah yang Ibu hadapi tadi, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk tindak lanjut selanjutnya? Kalau menurut saya solusinya yaitu yang pertama, saya harus lebih sering lagi mendampingi mereka. Karena kalau teman-teman yang lain itu insya Allah sudah bisa tercapai tujuannya dan mereka udah bisa fokus seperti itu. Sedangkan anak-anak yang kinestetik ini saya harus lebih sering mendampingi mereka, harus sering mengarahkan mereka gitu agar lebih bagus. Kemudian saya ingin memberikan metode media pembelajaran yang menarik seperti buat puzzle atau apa untuk mereka biar lebih fokus lagi. Wah, ini nampaknya sangat menarik ya Bu ya, untuk tindak lanjut selanjutnya. Nah, kira-kira kapan kegiatan itu akan Ibu laksanakan? Insya Allah secepatnya Bu. Saya sangat senang sekali nih Bu ya, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, dari pra-observasi, kemudian kemarin juga observasi langsung di kelas Ibu, itu banyak juga pengalaman yang saya dapatkan. Jadi kita sama-sama memperoleh pengalaman dari apa yang sudah kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk kemajuan pembelajaran anak-anak murid kita ya Ibu ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu sudah mengajak teman-teman di sekolah ini, terkhusus saya lebih untuk belajar lagi bagaimana cara mengembangkan kemampuan diri kita sebagai guru dan agar bisa lebih bagus lagi ketika pembelajaran di kelas. Masya Allah, terima kasih juga Ibu ya. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian ya Ibu ya, karena kita juga ada kegiatan lainnya. Mohon maaf dari saya Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.